kaidah. Misalkan kita belajar ilmu matematika, itu kan ada kaidah-kaidahnya kan. Ada aturan-aturan, kita belajar tajwid, ada aturan-aturan, itu ilmu namanya. Tapi kalau hanya sebatas informasi itu namanya ma'lumat. Maklumat artinya informasi saja, menambah wawasan kita, tapi itu bukan bagian dari ilmu sebenarnya. Meskipun kadang-kadang di grup, misalkan ya, di grup WA kita bagi informasi, ya, makasih ilmunya. Ya sebenarnya kalau kita bicara sebenarnya itu bukan ilmu tapi informasi. Disebutnya ma'lumat. Ya, begitu ya. Jadi saat ini kita akan coba sedikit berbagi informasi tentang apa yang kita baca ya sebelumnya dan apa yang kita butuhkan sebenarnya dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu maaf, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ilmu pengetahuan yang kita perlukan di dalam kehidupan ini, kita perlu melihat dan merenungkan coba makhluk yang Allah ciptakan yang punya potensi untuk menjadi alim, punya ilmu apa? Tumbuhan? Bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Yang punya potensi hanya manusia. Berarti kita itu memang ditakdirkan untuk menuntut, atau bukan menuntut ya, ilmu tidak punya salah, jadi tidak perlu dituntut. Menimba ilmu. Nah, gitu. Jadi kita itu manusia yang menjadi makhluk yang berpotensi jadi alim. Jadi jangan nyuruh hewan tumbuhan untuk sekolah, kan makanya nggak ada kan ini. Karena mereka tidak bakal paham. Kita yang diberi potensi, maka kita yang harus ya berilmu. Dan yang berilmu itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Tadi saya dengar dalam hadis disebutkan ya, rajulun, terus yang perempuan gimana? Katanya yang masuk surga itu laki-laki yang seterusnya ada 7 kan? Terus perempuannya gimana? Jadi ya di dalam Islam memang kan mukhatabnya kan Nabi Muhammad SAW, laki-laki, nabinya, sehingga dalam ilmu ulama membuat satu disiplin ilmu namanya usul fikih. Di situ ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman yang teks yang dipahami secara terbalik, maksudnya kebalikannya. Ketika misalkan ini, atau ada namanya mafhum muwafaqah, kesesuaian. Makanya kalau misalkan dipahami di situ ada laki-laki, ya bisa juga ada nanti di situ perempuan dan seterusnya, mengikut aja. Sama seperti kita ucapkan salam, assalamualaikum. Itu seharusnya kalau kita lihat teksnya itu untuk laki-laki. Nggak pernah ada assalamualaikum, kan nggak ada ya. Itu ngikut perempuannya. Itu contoh saja. Jadi kembali kepada pentingnya ilmu atau keniscayaan ilmu pengetahuan bagi manusia. Jangan mau kalah sama ya yang lain. Cuma sekarang ini di akhir zaman ya, bahkan di penghujung zaman kalau istilah saya, itu ada yang lebih pintar dari manusia. Apa? Ada smartphone. Ya. Jadi karena ada alat yang menggantikan kecerdasan manusia, makanya orang-orangnya akan jadi bodoh-bodoh gitu di akhir zaman ini. Beda dengan dulu banyak ilmuwan yang muncul, karena ya memang Nabi sudah menyampaikan bahwa di akhir zaman itu ulama akan, atau ilmu itu mungkin secara lahiriah akan bertambah, tapi orang-orangnya bakal menurun secara keilmuan. Makanya abad kejian Islam itu dari sisi ilmu pengetahuan itu sudah lewat di masa Abbasiyah sebenarnya begitu ya. Nah, kita manusia itu butuh ilmu pengetahuan. Nah, gimana caranya? Kita lahir aja sebenarnya itu kita dari nol kan ya. Kita tidak ada atau tidak ada orang yang lahir tiba-tiba pinter. Harus melalui ya belajar. Makanya di ayat pertama dikatakan iqra. Nah, salah satu cara untuk dapat ilmu itu adalah membaca. Nah, yang dibaca itu di situ di ayat itu tidak disebutkan objeknya, apa yang mau dibaca. Nah, ternyata ya bisa kita katakan baca buku, tapi buku itu ada dua, ada buku yang dibaca dengan mata, ya gitu ya, alam semesta, kitab alam semesta, ada juga buku yang ditulis oleh
ya manusia atau ada Quran, ada hadis dan lain-lain. Nah, itu perlu kita membaca ataupun kita mendengar juga bisa, ataupun menganalisa juga bisa. Kita melihat alam, kita melihat sekitar kita, kita bisa belajar dari situ. Nah, kita lahir dari nol, kemudian kita belajar. Jadi kita tidak pernah atau tidak seharusnya membodohkan orang. Misalkan saya ada di sini bukan karena saya lebih pintar dari ibu-ibu, ya mungkin karena saya lebih dulu misalkan mempelajari. Ya kan seperti itu. Atau saya mungkin lebih fokus ke misalkan yang kita pelajari. Karena apa yang saya ketahui atau apa yang ibu ketahui belum tentu saya ketahui, kan begitu ya. Ilmu kan seperti itu. Nah, makanya kita itu disebut makhluk sosial karena kita tidak akan bisa hidup seorang diri meskipun Anda itu ahli ataupun ulama alim. Karena sepintar-pintarnya seseorang, seahli-ahlinya seseorang, itu tidak akan bisa menguasai semua cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Kalau misalkan ahli dalam ilmu agama, biasanya ilmu setnya biasanya kurang, ataupun sebaliknya. Di ilmu agama pun kan banyak ya jenisnya ya. Nanti akan kita sebutkan beberapa gitu contohnya. Nah, karena itulah kita butuh. Ya, saya misalkan pernah belajar ilmu agama, tapi itu kan sebagian saja. Ilmu agama ada tafsir, ada fikih, ada usul fikih misalkan, dan lain-lain. Nah, yang kita ketahui itu hanyalah bagian kecil dari yang sudah ada. Makanya kita jangan pernah merasa punya ilmu, karena di situ kita akan malas untuk belajar, tapi justru sebaliknya, merasa tidak punya ilmu sehingga termotivasi untuk terus belajar. Dan jangan pernah berpikir saya ini sudah tua. Jadi belajar itu bukan ya tidak memandang umur. Belajar itu harus katanya dari buaya sampai liang lahat begitu. Cuman kadang-kadang orang berpikir kalau belajar itu hanya di yang formal gitu ya, sekolah, padahal tidak. Sama seperti ibadah, tidak hanya sholat, tidak hanya haji, tapi semua aktivitas kita yang diniatkan atas nama Allah, maka itu menjadi bernilai ibadah. Cuma ada yang formal, ada yang non formal. Ini juga bagian dari ibadah, menuntut ilmu, menimba ilmu itu juga bagian dari ibadah, meskipun itu ibadah non formal. Kita niatkan karena Allah, maka ia akan bernilai ibadah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Menyembah itu bukan hanya salat, tapi maksudnya mempersembahkan segalanya untuk Allah, apapun itu, waktu, tenaga, dan pikiran, harta dan sebagainya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang ibu mendidik anak itu lillah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh aktivitas kita itu seharusnya didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi atau termasuk dalam kategori ayat tadi. Kita menjadi orang yang benar-benar mengaplikasikan ayat itu. Kita tercipta untuk beribadah, mempersembahkan segala apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dari yang ibadah formal, sholat dan sejenisnya. Ya, karena kita adalah makhluk sosial, maka dalam beraktivitas itu kita butuh ada biasanya interaksi dan begitu ya, ada jual beli dan seterusnya. Makanya itu perlu sebenarnya ada aturan. Kalau orang tidak pernah belajar aturan, maka bakal melanggar terus. Nah, tujuan kita belajar sebenarnya mengenal apa yang baik, apa yang buruk, dan mengenal aturan-aturan yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia tadi. Kita sebagai manusia yang bisa memahami, punya potensi untuk berilmu, maka itu yang perlu kita pelajari, kemudian kita amalkan. Jadi kita itu diciptakan sebenarnya untuk beraktivitas di dunia, tapi di dalam diri manusia itu ada potensi yang tidak dibatasi sehingga bisa berbuat buruk, bisa berbuat salah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman, malaikat, saya ingin. Di situ ja'il, menempatkan, bukan menciptakan, karena Nabi Adam sudah diciptakan. Menempatkan manusia di mana? Di bumi.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat itu bukan bertanya protes ya, tapi pengen tahu, akankah Tuhan menciptakan makhluk yang berpotensi untuk melakukan kerusakan ya, menumpahkan darah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya punya maksud tertentu, saya lebih tahu dari ente gitu. Pada malaikat bilangnya. Nah, di sini kita bisa melihat malaikat udah tahu duluan bahwa manusia bakal berbuat salah dan bakal menumpahkan darah. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada potensi, ada namanya disebutnya al-quwal daya, ada potensi dalam diri manusia bisa marah, al-quwal ghadabiyah, al-quwal aqli, al-quwal syahwiyah. Manusia punya akal untuk bisa membedakan baik buruk, manusia punya syahwat untuk meraih yang bermanfaat dan menolak yang mudarat. Kemudian punya ghadabiyah, biasanya menolak sesuatu yang buat dirinya membuat dirinya terancam. Sama seperti hewan juga begitu kan. Nah, karena potensi manusia ini tidak dibatasi, makanya dia bisa melakukan kerusakan kalau tidak ada penghalangnya. Nah, itulah yang perlu dicari oleh manusia, gimana caranya bisa ada penghalang membatasi diri untuk tidak berbuat buruk. Karena memang kita dipasangin itu potensi untuk berbuat buruk. Nah, ini yang perlu kita cari dan salah satunya adalah ya belajar menuntut ilmu. Jadi kita dilepas di dunia ini, saya kasih potensi, tapi Anda harus cari sebuah ramuan misalkan, biar Anda bisa mencegah dari perbuatan ini dan itu. Itu tugas kita sebenarnya hidup di dunia ini. Kita harus mencari pencegah itu. Dari mana malaikat tahu? Dari makhluk yang sudah ada sebelumnya. Apa itu? Ya, ada yang menyebut jin katanya. Dikatakan 1000, ada yang mengatakan 2000 tahun, ya, lebih dari 1000 tahun. Jin itu melakukan kerusakan, akhirnya dihabiskan. Akhirnya digantikan oleh manusia, makanya disebut khalifah. Khalifah itu pengganti. Ada pendahulunya. Nah, makhluk yang ada sebelumnya itu juga punya potensi seperti ini dan malaikat udah tahu, udah lihat. Ibaratnya mungkin pernah saya sampaikan, misalkan kemarin masak sesuatu terus pakai cabai rasanya pedas. Terus hari ini masak yang sama terus masak sesuatu terus pakai cabai lagi. Kira-kira gimana mas rasanya? Pedas kan ya? Pedas juga kan? Seperti itu juga malaikat bisa paham kenapa manusia akan melakukan kerusakan. Kan dia melihat potensi yang ditanamkan dalam diri jin itu juga ditanamkan dalam diri manusia. Nah, tugas kita itu bagaimana bisa menahan apa yang kita akal, syahwat, dan tadi amarah. Akal kita harus ya jangan makanya ada orang misalkan bisa menipu orang, kan dia karena pintar jadi disalahgunakan. Kemudian ada juga orang sedikit-sedikit marah. Ada juga orang nggak bisa marah, jadi harus jalan tengahnya. Kemudian apalagi syahwat, ya istri orang juga disukai, ya tidak boleh, ada aturannya. Nah, itu yang perlu kita tahu dan itu yang kita pelajari dalam menuntut atau menimba ilmu. Baik, dalam interaksi sosial umat manusia itu tadi dikatakan potensi tidak terbatas sehingga membutuhkan namanya aturan-aturan yang perlu dimiliki atau yang mengatur umat manusia harus universal. Sama seperti misalkan kita di Indonesia itu, bangsa Indonesia butuh sebuah negara dan dalam bernegara harus ada institusi. Ada undang-undang, kalau tidak ada undang-undang yang ngatur bangsa ini siapa? Kan tidak ada. Makanya, tapi ini hanya berlaku di Indonesia. Kita butuh yang menjangkau seluruh umat manusia. Itu namanya apa? Namanya syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan atau menempatkan manusia di bumi, ya pasti mengutus seorang rasul kan. Nah, seorang rasul itulah yang diamanahkan untuk menyampaikan aturan-aturan atau syariat yang Allah turunkan sebagai institusi yang bersifat universal dan berlaku untuk seluruh umat manusia.
Makanya kita kalau kita katakan tadi suatu bangsa harus bernegara dan harus punya institusi, maka seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi ini harus beragama dan ada syariatnya atau aturannya. Makanya kita perlu beragama. Kalau ada orang tidak beragama itu kayak preman aja, free man, orang yang bebas tanpa aturan. Makanya orang preman kita sebutnya ya free man, orang yang tidak diatur. Makanya di dalam agama kita itu kita mungkin sering dengar ya hadisnya yang berbicara tentang rukun agama ketika Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW dalam bentuk atau wujud manusia. Jibril bertanya tentang agama dan di situ dikatakan bertanya tentang Islam, dan iman, ihsan, dan sedikit ada tanda-tanda kiamat. Makanya ulama mengatakan bahwa rukun agama itu ada 3, bahkan ada yang mengatakan 4. Tadi tentang iman, Islam, dan ihsan, dan ada yang segelintir orang menambahkan ya tentang as-sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Nah, tapi pada dasarnya yang umum kita ketahui itu cuma ada 3. Nah, dari rukun inilah kemudian ulama mempelajari dan lahirlah disiplin ilmu atau bahkan golongan atau biasa disebut mazhab, aliran. Di dalam rukun iman itu kan ada 6 ya dan seterusnya. Maka disitulah lahir namanya ilmu akidah dan banyak ada mazhab al-aqaidiyah, ahlus sunnah, ada dan seterusnya, dan yang kita ikuti secara umum adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dikatakan apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Itu adalah orang-orang yang mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi, cara bersikap dan berperilaku yang diwariskan dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'i. Makanya ketika kita belajar itu harusnya ini orangnya, maksudnya ilmunya ini apakah benar-benar sampai ke ulama gitu. Jangan sampai cuman ya dia ngarang-ngarang sendiri. Makanya bagusnya kita pakai buku yang istilahnya sudah diakui oleh ulama, sehingga kita termasuk namanya ahlus sunnah wal jamaah. Artinya ilmu yang kita pelajari itu memang benar-benar nyambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Jadi di yang pertama iman itu lahir ada namanya ilmu akidah, mempelajari rukun-rukun iman tadi. Makanya ada mazhab aqaidiyah, ada yang banyak sih ahlus sunnah, ada yang nanti mu'tazilah, terus ada namanya jabriyah, tentang di situ ada banyak perbedaan atau perdebatan, tapi intinya kita sebagai orang awam tidak perlu pusing soal itu. Yang penting kita ambil yang umum-umum saja. Kemudian yang kedua di dalam rukun yang kedua Islam, di situ kan ada rukun Islam yang 5 itu ya. Dari situ ulama mempelajari dan lahirlah yang namanya ilmu syariat. Bukan yang dimaksud itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi ada istilah syariat dalam disiplin ilmu ya. Ilmu syariat yang mempelajari fikih dan seterusnya seperti yang kita kaji itu bagian kecil dari ilmu syariat ini. Yang biasa dipelajari ada fikih kan gitu ya. Nah, makanya di sini lahirlah mazhab fikih ya. Makanya ada mazhab Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, Hambali, dan seterusnya ada banyak. Yang masyhur yang mengikuti ahlus sunnah wal jamaah 4 tadi. Kalau yang perorangan ada banyak, sampai bahkan ada yang bilang 80 perorangannya ada mazhabnya Al-Laitsi dan seterusnya. Tapi yang umum kita ketahui adalah yang 4 tadi. Kemudian yang ihsan itu ya lahirlah ilmu yang sekarang belakangan muncul, namanya ilmu tasawuf atau tarekat. Ada tarekat Naqsyabandiyah, ada dan seterusnya. Itu ilmu yang membahas tentang hati sebenarnya. Kemudian yang saya tambahkan tadi, ada yang menambahkan satu adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Makanya ada muncul eskatologi ya, namanya eskatologi. Orangnya ahlinya disebut eskatolog yang banyak mempelajari tentang ilmu akhir zaman, banyak membaca mengkaji hadis-hadis yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, bahkan dikaitkan dengan terjadinya kiamat seperti yang disinggung tadi ya.
Bahkan beberapa hari yang lalu gempa di Turki, dan itu adalah miniatur, contoh kecil dari kiamat. Simple kan kiamat itu. Coba kalau dikatakan itu 7, berapa? 6 ya. Kalau ditambah misalkan jadi 76, satu bumi ini bakal hancur. Simple sekali kiamat itu sebenarnya. Dan dengan menggunakan frekuensi. Makanya di Turki ada yang mengatakan itu adalah bencana yang disengaja dengan menggunakan teknologi mutakhir ya. Tapi terlepas dari itu bisa saja. Pernah dengar malaikat yang bertugas untuk menciptakan kiamat? Atau siapa? Malaikat Israfil. Oke. Dia tugasnya apa? Oke. Meniup sangkakala atau trompet. Itu beneran trompet. Ya kan? Itu simbol suara, itu frekuensi. Bisa saja. Dengan frekuensi, dengan level, kita kan tahu ya, frekuensi sound itu ada levelnya, ada ultrasonic, begitu seterusnya. Ada yang bisa didengar manusia, ada yang untuk hewan saja dan seterusnya. Dengan frekuensi tertentu sekali dibagikan, diluncurkan, hancur. Dan itu secara ilmu pengetahuan itu sudah dibuktikan bahwa frekuensi suara bisa menghancurkan sesuatu dan bisa menciptakan gempa, tsunami dan lain-lain. Bencana alam yang terjadi secara disengaja itu bisa dengan itu tadi, teknologi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi ya, ada 3 atau bahkan 4. Nah, di dalam Islam sendiri itu, ilmu keislaman itu secara umum dibagi 2, ada ibadah, ada muamalah. Ibadah itu membahas tentang sholat, membahas tentang zakat, puasa dan haji. Nah, yang kita pernah pelajari itu adalah bagian kecil dari ilmu ibadah. Kita pernah bahas tentang sholat, tapi sebelumnya kita bahas tohara ya, tentang bertata cara bersuci, dan kita hanya membahas secuil dari pembahasan sholat, azan, bahkan sifat sholat dan ditutup dengan sujud sahwi. Itu pun masih banyak sebenarnya. Kita kalau dari buku ini baru setengahnya bab sholat kita pelajari, kita baca. Kemudian di muamalah itu bahkan lebih banyak lagi, nanti ada jual beli dan seterusnya. Kemudian nanti di bagian ihsan dan iman tadi itu ada banyak cabangnya juga. Jadi kembali lagi bahwa kita tidak bakal mungkin membanggakan diri dengan ilmu. Bahkan sebenarnya bukan hanya ilmu, tidak ada yang bisa dibanggakan oleh seorang manusia. Apa coba yang kita mau banggakan? Kekayaan. Anda lahir dari nol, terus kekayaan itu dapat dari mana? Pasti bantuan orang lain. Saya sering memberikan contoh ke teman-teman kalau dalam kajian lain, teman-teman yang mahasiswa atau bahkan yang sudah selesai. Anda lulus sarjana, terus tulis status ketika wisuda, katanya usaha tidak mengkhianati hasil. Wow, keren banget kata-katanya. Terus saya tanya, Anda ini kuliah di mana? Oke, di kampus UIN misalkan. Oke, yang ngajari siapa? Dosen kan? Berarti ini pertama ada peran dosen, ada peran kampus. Oke. Yang biayain siapa? Ada 2 pilihan, orang tua atau beasiswa. Berarti orang tua Anda punya andil atau pemerintah punya andil. Oke. Terus yang buat Anda semangat belajar pasti teman-teman juga kan ya. Nggak mungkin dia belajar sendiri di kelas, pasti bete gitu. Berarti teman-teman juga punya andil. Terus Anda nulis skripsi itu pakai apa? Pakai laptop bikin sendiri? Enggak, beli. Oh, berarti itu juga punya andil teknologi. Punya apa lagi? Saya nulis pakai referensi, itu yang nulis siapa? Itu ulama, berarti ilmuwan juga punya andil. Terus apalagi ada teman yang nulis skripsinya laptopnya minjem. Ya kan, parah lagi. Nah, kira-kira andil Anda sehingga bisa jadi sarjana itu berapa persen? Saya belum masukin ini Allah di sini ya. Allah diambil 99% atau 90 lah, selebihnya ada orang tua, ada kampung. Berarti Anda palingan cuma 1%, terus Anda mau bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak ada. Tidak bisa. Karena Anda harus sadari Anda lahir dari nol.
Selebihnya itu bantuan orang lain. Ya, usaha Anda itu namanya kasb. Kasb itu upaya parsial, bagian dari keseluruhan itu. Jadi dari 100 Anda cuma punya satu, kemauan Anda mau belajar. Itu contoh kecil dari keberhasilan yang tidak bisa dibanggakan. Apalagi misalkan ilmu. Ya ilmu itu belajar dari mana, sama aja kayak tadi. Harta, pangkat. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan sebagai manusia, karena yang kita miliki hanyalah satu dari, ya 1% berarti 1 dari 100 dari apa yang kita miliki saat ini. Tidak ada. Oleh karena itu, ya makanya kita, nah untuk mengetahui itu memang perlu belajar, perlu menganalisa, perlu merenungi, dan seterusnya. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Saya kira tidak terlalu panjang ya, karena sebenarnya tadi inti utamanya bagaimana kita memahami bahwa apa yang kita pernah pelajari dalam buku ini hanyalah bagian kecil dari ilmu pengetahuan yang seharusnya kita pelajari. Tapi tentunya ini kembali kepada personal masing-masing, tentu banyak kesibukan dan tentu bidang yang digeluti juga berbeda-beda. Mungkin ada yang ahli dalam ilmu agama, dan itu tidak semua, tentunya ada yang ahli dalam bidang sains, dan itu harusnya saling berbagi. Itulah tujuan kita dihidupkan di dunia, untuk saling berbagi, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan seperti yang bahkan sudah sering diulang bahwa insya Allah untuk kajian selanjutnya akan digantikan oleh ya ustadz atau ustadzah yang lain. Kita tidak perlu ada saling bersedih berkecil hati. Yang perlu kita lakukan ketika berpisah adalah saling menghalalkan hak. Mungkin ada hak yang perlu, tadi ada mungkin ada kesalahan yang perlu dimaafkan. Jadi sebenarnya perpisahan tidak perlu ditangisi, karena sebenarnya yang perlu kita sesali adalah pertemuan. Kenapa kita harus bertemu? Sementara pertemuan itu pasti akan ada perpisahan, ada akhirnya. Tapi kita harus bijak ya, mentang-mentang tahu seperti ini, ada orang nikahan dikasih tahu. Jangan. Likulli maqamin maqal. Setiap konteks majelis ada kata yang layak. Kalau mau bilang ke orang yang baru nikah, mungkin setelah 3 bulan baru kasih tahu. Jangan pas lagi senang-senangnya malah dikasih tahu yang sedih begitu. Begitupun sebaliknya. Jadi ini hanya secara umum saja. Laisal firaqu kuntu bakiyan balil liqa'u kuntu nadiman. Bukanlah perpisahan yang kita ngisi, tapi pertemuan yang sesali. Nanti bilang ke bapaknya, bilang. Dan satu lagi, bersedih ataupun senang itu sewajarnya. Seperti misalkan kalau hanya berpisah lintas provinsi mah tidak ada masalah. Yang lebih parah itu kalau lintas alam, misalnya meninggal dunia kan ya, nggak bisa kontekan lagi. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena perpisahan itu tidak hanya hari ini, tapi perpisahan itu akan terus ada. Jadi banyak yang misalkan ketika dia bersedih, dia larut di dalam kesedihan, tidak boleh. Karena kesedihan itu akan berulang terus. Misalkan ada kematian, Anda sedih di situ. Tapi Anda harus ingat bahwa besok akan ada lagi seperti itu. Makanya kenapa ada orang misalkan bukan hanya kesedihan ya, cinta juga begitu, dia cintanya full. Nah, makanya itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu kan cinta bisa saja gagal. Nah, ketika gagal itu akan sakit hati. Begitupun dengan sedih seperti itu. Jadi sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan. Makanya ada orang yang patah hati. Kenapa? Karena cintanya itu sepenuh hati. Bahkan ada yang sampai gila ya. Kenapa? Karena sakit jiwa, karena cintanya sepenuh jiwa. Jadi mencintailah sewajarnya. Jangan sampai mencintai sepenuh jiwa, karena akan Anda bisa berpotensi sakit jiwa. Jangan juga sepenuh hati, karena Anda akan sakit hati. Tapi mencintailah yang sewajarnya. Karena bisa saja apa yang Anda cintai saat ini akan menjadi orang yang Anda benci di
esok hari. Makanya ada kan ungkapannya ahbib habibaka hauna ma asa an takuna baghidaka yaumama. Begitupun sebaliknya. Dan satu lagi, maaf, terkait dengan hati ini sangat penting untuk kita ke depannya menghadapi hari-hari yang bahkan dalam hadis Nabi dikatakan makin hari makin buruk sampai hari kiamat. Bahwasanya cinta atau hati yang Allah berikan yang punya rasa seharusnya itu digunakan atau diarahkan untuk sosok yang tidak akan menyertai kita. Hati ini pasti kalau mencintai sesuatu tidak akan berpisah kan? Pasti begitu. Itu sebenarnya salah sasaran. Harusnya hati ini atau cinta ini diarahkan kepada sosok yang tidak akan berpisah atau tidak akan atau yang selalu menyertai kita. Siapa itu? Allah. Makanya arahkan cinta itu sepenuhnya kalau mau kepada Allah, selebihnya buat bapaknya, buat anak. Seperti itu ya. Ya. Baik, saya kira itu aja. Seperti yang saya katakan tadi, yang perlu kita lakukan saling menghalalkan hak supaya nanti di akhir kiamat tidak ada lagi soal tuntut menuntut. Seperti itu, ibu menghalalkan haknya dan saya pun menghalalkan haknya, seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada mungkin mau disampaikan?